Ya, jadi di hari kedua ini kita masih tetap pemain melaksanakan game. Jadi dengan durasi yang lebih lama. Kemarin kita dengan durasi 15 menit, hari ini kita durasi dengan 30 menit. Jadi pemain diharapkan tetap untuk menunjukkan kemampuan terbaik agar kami bisa melihat secara maksimal lagi di hari kedua ini. Ya, tentunya di hari kedua ini dengan durasi yang lebih lama, pemain dituntut untuk lebih maksimal lagi karena kondisi fisiknya mereka juga akan kita pantau. Kemudian secara taktikal, tadi di awal kita sudah briefing mereka bagaimana apa yang ingin kita lihat dari pertandingan kedua ini, karena kita ingin benar-benar pemain bisa menjalankan apa yang menjadi syarat-syarat untuk lolos di fase kedua ini, sehingga mereka bisa lanjut ke fase ketiga untuk esok. Seleksi di tahap kedua ini tentunya kita akan mencari sudah ke spesifik satu teknik sama kondisinya, karena sekarang sudah main, kalau kemarin kita bermain dengan durasi waktu 15 menit, sekarang kita udah ambil 30 menit. Kita ingin melihat kondisi fisiknya dan juga kita ingin melihat kontrolnya kemarin kurang bagus rata-rata. Sekarang yang masuk ke tahap kedua seleksi ini kita lebih ke spesifik gimana dia body shape kontrolnya yang kita cari, body shape kontrolnya, body shape saat dia syuting itu yang kita cari, dan juga kondisinya. Kemarin saya tidak lihat transisinya saat menyerang ke bertahan belum. Nah, sekarang kita kasih durasi 30, kelihatan nggak kita kasih waktu 30 transisinya ada. Itu tentunya butuh ke kondisi fisiknya yang kita lihat. Ya, pemain harus lebih baik di hari kedua harusnya. Karena kemarin kan kita udah lakukan pengurangan pemain dari 400 pemain ke 176. Harusnya dengan kualitas lebih baik, kualitasnya kita lebih mudah untuk dapat lah. Kita juga harus sudah melihat taktikalnya apakah dia ada paham taktikal menyerang, bertahan, transisi. Kalau kita mau nyari build up tentunya belum bisa karena ini kan tim seleksi. Yang saya lihat center back yang tim merah nomor 3 ya. Itu sangat bagus sekali, punya akurasi passingnya, bobotnya ada bobotnya juga. Nah, sekarang sudah tak melihat, sudah ada peningkatan, keputusan shoot, dia harus berani syuting, sudah kelihatan kalau pemain sudah sudah berani mengambil keputusan apakah itu harus di syuting apa dia memberi ke temannya. Decision maker, bagaimana dia buat keputusan yang tepat dan tentunya benar ya, tepat dan benar. Agresivitasnya cukup bagus nomor 7 coach. Saat kita lakukan pressing yang paling penting itu kan bagaimana pemain tidak mudah dilewati. Nah. Saya lihat di sini pemain harus mengerti kapan harus dribble, kapan harus passing. Saya lihat di sini kadang-kadang pemain memaksakan harus bawa karena masih ingin menunjukkan individunya. Tentunya kita ingin mencari pemain yang punya dari kiri ke kanan, itu wingback kanan, wingback kiri itu kita aktif ya. Aktif. Saat menyerang, saat bertahan. Itu yang kita butuhkan kan harus kondisi. Paralel pas. Jangan dilakukan paralel pas. Yang paling penting sebenarnya tadi yang saya sampaikan di briefing itu kan bagaimana 3 momen itu. Saat bermain, sekarang di hari kedua kita harus lebih lihat spesifik lagi tentang 3 momen, kemudian teknikalnya, semakin detail kita akan melihat. Taking play, wing play-nya belum terlihat bagaimana variasi menyerang ya coach, hanya dari tengah saja.
Padahal dari samping juga bisa kita lakukan serangan ya, crossing, mungkin penetrasi, akselerasi. Ya, di sini kan kita lihat karena ada seleksi di sini ya, sambil melihat lah anak-anak muda gimana, dan memberi support juga ke mereka ya kan harus ada regenerasi. Ya, lebih lihat untuk memantau sih. Ya, di sini ada adik dari Samarinda, Reza Cahyadi, ada Mawang sama Arsyad, dan posisinya gelandang sama stopper. Salah satunya ya, tapi bukan karena ada adik di sini, tapi lebih daripada melihat secara keseluruhan sih. Dan memang saya juga bilang sama mereka, saya tidak mau karena saya ada di Bali United itu menjadi poinnya tersendiri. Enggak, kalau memang karena pelatih yang menilai, kalau memang dia layak silakan tim pelatih yang menilai, kalau tidak layak tim pelatih yang menilai, kalau memang layak bisa masuk, kalau enggak coret. Itu memang saya sudah sampaikan ke mereka seperti itu supaya fair gitu, berdasarkan kualitas mereka sendiri. Nah, itu sih. Nama saya Komang Subagia. Ini anak saya bernama Wayan Deddy Setiawan. Asal saya dari Rendang, Kabupaten Karangasem. Umur saya kelahiran 81. Dan ini anak saya kelahiran 2006. Untuk sementara ini anak saya masih sekolah. Saat ini masih sekolah di SMK 1 Temuku. Ya, namanya demi anak, pada dasarnya apapun akan kita lakukan sebagai orang tua. Tapi khusus pada keadaan saya dan anak saya, selama ini ya saya menjalani untuk menyupport anak itu saya sesuaikan dengan kemampuan saya, karena saya sebagai kuli bangunan dan juga sebagai tenaga harian lepas yang gaji atau upahnya tidak menentu, ya kita siasati dalam keluarga aja. Saya berkoordinasi dengan keluarga, ya ibunya dia berkoordinasi bagaimana caranya menyisihkan keuangan keluarga agar bisa memenuhi kebutuhan anak. Dan kalau dibilang ya peralatan seperti sekarang ini, apalagi di zaman saat ini, apapun itu yang namanya peralatan olahraga pasti mahal. Ya, tapi kita coba siasati dan kita juga koordinasikan dengan anak. Kita minta pengertian kepada anak agar anak mau menerima alat-alat olahraga yang sesuai dengan yang kita belikan, agar kita tidak terlalu memaksakan diri. Walaupun dengan semangat yang tinggi, tapi saya sarankan juga kepada anak saya, kita akan kejar mimpi. Kita akan kejar mimpi sekuat mungkin, semampu kita. Tapi tetap pada dasarnya kita akan bertolak pada kemampuan. Sama halnya dengan seleksi pada hari ini. Kalau dari niat dan hati nurani dan semangat, saya sudah tanamkan pada anak-anak saya. Ya, apapun nanti hasilnya yang didapat, kita serahkan kepada panitia. Cukup kita hanya berdoa dan berusaha semaksimal mungkin.
Nama saya Gusti Ketut Saryana, umur 49 tahun. Nama anak Gusti Ngurah Arya Krisnadana. Main usia berapa Pak? Anak? Main sekarang usianya 14. Ya, Boleh dikasih tahu Pak dari asalnya dari mana? dari Bona Labado Gianyar. Ya. Oke, Bapak kalau dilihat-lihat Bapak kan sebagai driver Iya, ojek. Ini iya. gimana Pak? Nemenin anaknya di sini ganggu nggak Pak? Tidak ganggu. Malahan saya sangat senang, apalagi nanti kalau anaknya juga lulus seleksi, tambah bangga saya menjadi orang tuanya. Oke. Tadi Bapak sempat nyampein pesen ke anak, itu apa Pak pesennya? Artinya kita harus berdoa dulu sama Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga bermainnya nanti bagus dan selamat. Sama tadi Bapak sempat bilang tadi, sempat bisikin ke anaknya kalau main nggak boleh bengong-bengong itu Iya. gimana? Boleh diceritain? Artinya kalau kita bengong bermain, kalau diseleksi sama dilihat sama pelatih atau tim penilainya itu kan jadinya anaknya dilihat kurang agresif, kurang kurang bagus dilihat sama pelatih atau tim penyeleksinya. Itu karena saya mendukung anaknya itu karena anaknya memang kepingin, dia memang harus katanya dia itu ikut bola gitu. Karena kalau saya tidak ikut sama anak, berarti kan anaknya bisa nanti dia urak-urakan dia kayak istilah Bali itu mau tidak belajar, tidak mau, disuruh ini tidak mau, itu susah jadinya ngaturnya gitu. Ya. Kalau udah niat sama anak itu kan harus diikuti, tapi kita harus terbatas sepanjang apa yang kita harus diikuti, kita ikuti. Kalau tidak ya tak boleh, ya jangan gitu. Intinya kalau yang positif kita dukung gitu. Kalau masalah Gojeknya tidak terganggu karena apa? Anaknya yang kita dukung gitu loh. Oke, di hari kedua ini kita sudah mendapatkan pemain sekitar 80 pemain. Jadi kita melihat dari hasil kemarin, di hari ini adalah para pemain yang sudah kita loloskan dari seleksi pertama yang menurut kita secara kemampuan teknikalnya, kemudian taktikalnya, serta kemampuan fisik mentalnya cukup baik kemarin. Nah, di hari kedua ini pasti persaingan akan semakin ketat karena nanti akan ada pengurangan kembali. Jadi kita berharap semua pemain hari ini bisa melakukan seleksi dengan maksimal saat diberikan kesempatan game, karena kita ingin melihat juga pemain yang punya mental, karena durasi game hari ini 30 menit, yaitu perlu bagaimana kekuatan fisik pemain serta kemampuan mental melawan, kemudian bagaimana taktikal yang kita inginkan. Sore. Oke, sore ini saya bacakan. Sekali lagi saya baca sekali aja. Nanti tolong yang sudah terpilih, besok masih ada 1 hari lagi untuk ajang seleksi. Pesan saya, keluarin kemampuan terbaik kalian. Besok finalisasinya. Bagi yang belum masuk, belum terpilih, jangan berkecil hati. Kalian harus latihan terus. Umur kalian masih muda dan kesempatan kalian ke depan masih lebih besar lagi. Asal kalian mau kerja keras lagi, mau latihan lagi, ya, mengoreksi diri sendiri. Ya, oke, saya nggak terlalu lama. Nanti yang saya panggil bisa stay, bisa mungkin agak berpisah ya, biar karena kita mau pengumumin untuk hari besok. Ya, oke. Yang pertama Awan Koryana, Arfiza, Wayan Dananjaya Diatmika, Made Ngurah Reifa, Riu Arya Wijaya, Putu Agus Andika Kerta,
Xavier Rehan Asidik, Cok Gede Agung Sena Bagaskara, Gusti Ngurah Bagus Arya Kepakisan, Aurelius Messi, Komang Mardian Gelgel, Hafiz Farel, Panji Suryadita, Komang Adi Wahyu, Wildan Alvino, Kevin Ramadan, Wayan Albert Martin, Dewa Sandi Chandra. Baik, itu nama-nama yang sudah masuk dalam daftar untuk hadir seleksi. Sekali lagi kami staf pelatih meminta maaf apabila dalam proses seleksi 2 hari ini ada salah kata atau perbuatan. Tapi yang penting kalian harus tetap semangat dan terus berlatih di tempatnya masing-masing. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke ya, selamat ya bagi adik-adik udah lolos ke fase ketiga, tahap ketiga. Tentunya nanti di tahap ketiga akan lebih sulit karena udah persaingan sangat ketat, sudah sekitar 100-an. Nah, itu kita harapkan bagi yang lolos cukup istirahat yang bagus, makan juga yang bagus, dan juga persiapkan untuk di hari ketiga yang seleksi yang akan sangat ketat sekali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana, posisi sayap kiri, sama dari Usia berapa? usia 2005. Ya. Tim apa kalau boleh tahu? SSB. SSB saya dari Portes Jember. Oke. Kamu hari ini lolos ya? Alhamdulillah lolos. Tahap kedua. Oke. Gimana bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman semua perasaan kamu hari ini? Ya saya rasa bangga bisa lolos ke tahap terakhir buat besok. Ya semoga aja tahap terakhir bisa lolos jadi tim Bali United di EPA ini. Oke. Kamu selama 2 hari seleksi ini persiapannya apa aja? Persiapan saya mulai dari fisik, teknik, sama mental, skill juga perlu. Oke. Ini kan jeda seleksinya bisa dibilang nggak ada jeda, itu kamu nggak capek atau ngalamin Sebenarnya sih capek, tapi saya terus bisa menjaga waktu istirahat saya. Oke, terakhir mungkin buat besok persiapannya apa kira-kira? Ya persiapan terutama ya doa dari orang tua, yang keduanya saya harus berusaha bekerja keras semaksimal mungkin. Oke, berarti kamu memang pengen banget jadi pemain Bali United? Iya saya ingin, karena saya jauh dari Jember datang sini, saya ingin jadi pemain Bali United. Harapan terakhir boleh? Harapan terakhir ya semoga saya bisa jadi pemain Bali United dan bisa menjadi pemain timnas lah. Amin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Makarim Muhammad dari tim Akademi Bayangkara Semeru usia 17. Berarti tadi kamu ikut seleksi Bali United berapa? U18. 18. Gimana hari ini kamu dikabarkan nggak lolos ya? Itu gimana? Perasaan sih ya biasa aja sih. Gak sedikit kecewa karena sudah biasa harus menerima apa yang ada. Oke. Kalau kamu sendiri menilai selama 2 hari penampilan kamu gimana? Sudah semaksimal mungkin ya belum rezekinya. Ya. Setelah ini mungkin kamu mau coba seleksi di klub lain atau emang masih butuh persiapan lagi? Gitu? Mungkin seleksi di tim lain juga. Oke.